Hai, perkenalkan nama saya Markus Lim, Prodi Manajemen. Pada kali ini saya akan membacakan rangkuman materi yang saya bawakan, yaitu tentang perbankan syariah. Baik, saya akan membacakan rangkuman tentang perbankan syariah. Yang A, kerangka hukum perbankan syariah. Kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas landasan konstitusional yang kuat, yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang mengamanatkan asas ekonomi, kerakyatan, dan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Implementasi landasan ini diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara khusus mengatur definisi, ruang lingkup, perizinan, kepemilikan, tata kelola, dan kegiatan usaha bank syariah. Undang-undang ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperkenalkan dual banking system dan mengatur konversi bank konvensional serta pembentukan unit usaha syariah. Pada level regulasi teknis, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur aspek operasional, manajemen likuiditas, pengelolaan risiko, dan sistem pembayaran. OJK secara khusus fokus pada pengawasan prudensial, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, dan standar pelaporan keuangan. Kerangka regulasi ini menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah dan praktik perbankan yang sehat. Kemudian yang B, prinsip-prinsip akad perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang tegas, melarang praktik riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir perjudian. Larangan riba mencakup semua bentuk bunga pinjaman, pertukaran tidak seimbang, dan eksploitasi ekonomi. Gharar meliputi transaksi dengan ketidakpastian kontrak, spekulasi berlebihan, dan informasi tidak lengkap. Sementara maisir mencakup segala bentuk perjudian dan spekulasi murni yang bersifat zero-sum game. Perjanjian dalam perbankan syariah didasarkan pada asas-asas al-huriyah atau kebebasan berkontrak, al-musawah, kesetaraan para pihak, al-adalah, keadilan, dan al-rida, kerelaan. Prinsip-prinsip operasional utama meliputi sistem bagi hasil yang mengedepankan profit dan loss sharing, jual beli dengan margin yang transparan, dan sewa dengan manfaat dan ujrah yang jelas. Kemudian yang C, jenis-jenis akad dalam kontrak perbankan syariah. Akad-akad dalam perbankan syariah terbagi dalam 3 kategori utama: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa dalam penghimpunan dana, akad wadiah atau titipan, dengan variasi yad amanah dan yad damanah, serta mudarabah atau investasi dengan bentuk mutlakah dan muqayyadah menjadi instrumen utama. Penyaluran dana menggunakan akad murabahah atau jual beli dengan margin, musyarakah atau kemitraan, dan ijarah atau sewa, masing-masing dengan karakteristik dan ketentuan spesifik. Layanan jasa menggunakan akad wakalah, perwakilan, dan kafalah penjaminan dengan fee atau ujrah yang disepakati. Kemudian yang D, hukum kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental yang mencakup kepatuhan internal dan pengawasan eksternal. Secara internal, bank syariah harus memastikan kesesuaian
produk, dan layanan dengan prinsip syariah, implementasi fatwa, dokumentasi yang tepat, dan monitoring transaksi keberlanjutan. Operasional bank didukung oleh SOP syariah, SDM yang kompeten, dan sistem IT yang sesuai syariah. Pengawasan eksternal dilakukan OJK melalui pelaporan berkala dan pemeriksaan langsung serta DSN MUI yang mengeluarkan fatwa dan opini syariah. Yang E, peran DPS pada perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS memainkan peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah bank. DPS melakukan fungsi pengawasan melalui review operasional, evaluasi produk, dan monitoring transaksi. Mereka memberikan opini syariah untuk produk baru, modifikasi produk, dan kebijakan operasional. Tugas preventif DPS mencakup review produk dan evaluasi kebijakan, sementara tugas operasional meliputi pengawasan harian dan konsultasi dengan direksi. Anggota DPS harus memiliki kualifikasi yang mencakup penguasaan fiqh muamalah, hukum ekonomi, perbankan syariah, dan manajemen risiko, serta secara profesional mereka harus memiliki sertifikasi DPS, pengalaman relevan, integritas tinggi, dan independensi. Mekanisme kerja DPS diatur dalam program kerja tahunan dengan jadwal pemeriksaan dan metode sampling yang sistematis serta pelaporan berkala yang mencakup opini syariah dan rekomendasi perbaikan. Baik, mungkin sekian pembacaan rangkuman materi yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa.